Imam untuk Anissa bab 14. Imam melirik ke arah Anissa. Ia khawatir Anissa sakit hati mendengarnya. Entahlah Bu, lebih baik jangan bahas itu sekarang. Rasanya kurang tepat, jawab Imam. Ia tidak enak membahas pernikahan di depan Anissa. Apalagi tadi Anissa sudah secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya. Kurang tepat kenapa? Kalian sudah sama-sama cukup umur kok. Sudah waktunya untuk menikah. Mau sampai kapan pacaran terus? Tanya Lucy lagi. Bu, kita kan mau makan. Tolong jangan bahas yang berat-berat dulu ya, pinta Imam. Ibu tidak habis pikir. Kenapa kamu bisa seperti orang buta, Mam? Apa kurang lama kamu menunggu dia sibuk dengan karirnya? Tanya Lucy lagi. Ia seolah sengaja ingin membahas hal itu. Sebenarnya Lucy pun kurang suka karena Yasmin sibuk dengan karirnya. Padahal selama ini Lucy berharap anaknya itu bisa segera memberikan cucu. Mendengar perdebatan itu, Anissa pun segera menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ia buru-buru pergi dari tempat itu. Kamu mau kemana, Nis? Tanya Imam. Saya mau lanjut yang lain, Pak. Selamat makan. Jawab Anissa, kemudian ia melanjutkan jalannya. Nis, sini sebentar. Panggil Lucy. Iya, Bu. Tanya Anissa. Ia pun menghampiri Lucy. Kamu sudah makan? Tanya Lucy. Sudah, Bu. Jawab Anissa. Saat makan tadi, Imam sibuk memperhatikan Anissa, sehingga makanannya tidak habis. Alhasil saat ini Imam sudah lapar lagi. Kalau begitu kamu duduk di sini temani saya makan, ucap Lucy. Anissa bingung. Ia tidak tahu apa maksud Lucy menyuruhnya begitu. Padahal di sebelah Lucy ada Imam. Tapi Bu, sudah tidak ada tapi-tapian. Kamu tidak perlu ambil hati ucapan Yasmin. Rumah ini milik saya, dan saya yang punya aturan. Mulai saat ini kamu harus makan di meja ini ya. Dan saat ini Ibu mau kamu temani kami makan, perintah Lucy. Akhirnya mau tidak mau Anissa pun duduk. Imam, kamu itu jadi lelaki harus tegas ya. Apalagi kamu kan dosen, jangan mau diatur sama perempuan. Tadi Ibu diam karena masih menghargai tunangan kamu. Tapi kalau sampai dia keterlaluan, Ibu gak akan tinggal diam, ucap Lucy. Imam menoleh ke arah Lucy dan menatapnya. Kemudian ia melirik ke arah Anissa. Ia memberi kode pada Lucy agar tidak membahas hal itu di depan Anissa. Akhirnya Lucy pun setuju dengan permintaan Imam. Kini gantian ia membahas tentang Anissa. Nis, tadi kamu diantar siapa? Tanya Lucy. Imam langsung memasang telinganya lebar-lebar. Ia pun sangat penasaran siapa sebenarnya yang mengantar Anissa itu. Itu pengacara papa aku, Bu, jawab Anissa. Mendengar jawaban itu, Imam merasa sangat lega. Ia langsung menghela napas. Kamu kenapa, Mam? Tanya Lucy sambil menoleh. Enggak apa-apa, Bu, jawab Imam gugup. Sepertinya hubungan kalian cukup dekat ya, Nis? Tanya Lucy lagi. Imam langsung menoleh ke arah Lucy. Ia tidak suka dengan pertanyaan itu. Enggak kok, Bu. Anissa menyangkalnya. Oh ya? Tapi sepertinya dia sangat perhatian sama kamu. Pengacara mana yang mau mengantar anak kliennya sampai ke rumah? Kecuali ada maksud lain, ujar Lucy. Imam langsung tersedak mendengarnya. Anissa terdiam sejenak sambil menunggu Imam selesai minum. Beliau memang baik, Bu. Selama ini hubungan Papa dan Mas Yusuf pun memang cukup dekat, jelas Anissa. Oh, namanya Yusuf. Tapi Ibu yakin kalau dia memang ada hati sama kamu? Nggak ada salahnya juga kan kalau memang dia suka sama kamu, Nis? Tanya Lucy lagi. Anissa tersenyum. Iya, Bu. Selama sama-sama masih lajang dan gak ada pasangan, gak ada yang salah. Apapun itu biarkan mengalir saja, jawab Anissa. Ibu dukung kalian, ucap Lucy sambil menggenggam tangan Anissa. Imam kesal karena ibunya mendukung Anissa dan Yusuf. Nis, kamu ke kampus besok ya? Pinta Imam. Loh, bukannya lusa, Pak? Tanya Anissa.
Lusa saya ada acara, besok aja. Besok pagi kita berangkat bareng, ajak Imam. Lucy tersenyum. Biar saya naik ojek aja, Pak. Gak enak nanti kalau Mbak Yasmin tahu, takutnya salah paham. Jawab Anissa. Betul itu. Sebagai tunangan, kamu harus menjaga perasaan calon istrimu, Mam. Meski sejujurnya ibu kurang setuju, tapi jangan sampai kamu menyakiti hati wanita. Jika memang merasa kurang cocok, selesaikanlah baik-baik. Nasihat Lucy. Ibu ini kenapa sih? Batin Imam. Ia tidak habis pikir dengan sikap ibunya malam ini. Akhirnya Imam terdiam karena ucapan Lucy ada benarnya. Ia pun tak ingin dianggap memberi harapan palsu pada Anissa. Keesokan harinya mereka bersiap pergi ke kampus. Sebenarnya Imam kesal karena tidak bisa pergi dengan Anissa. Namun ia sedikit lega karena setidaknya Anissa tidak akan diantar Yusuf. Saat Anissa sedang bersiap di kamarnya, Lucy memanggilnya. Nis, ini ada anak Yusuf, ucap Lucy. Imam yang berada di kamarnya pun langsung menoleh. Berani sekali dia datang ke sini. Memang dia pikir ini rumah siapa? Gumam Imam kesal. Ia ingin melihat Yusuf dari dekat. Imam pun buru-buru dan segera keluar dari kamarnya. Ia tak ingin kehilangan momen penting. Imam mengatur nafas sebelum menemui Yusuf. Ada tamu, ucap Imam basa-basi. Padahal ia sangat kesal kala menyadari bahwa pengacara itu begitu tampan dan keren. Melihat ada Imam, Yusuf yang sedang duduk di kursi teras pun berdiri. Ini pasti Pak Imam ya? Tanyanya sambil mengulurkan tangan. Sebenarnya ia pun merasa kurang suka pada Imam. Sebab ia mendengar dari Yakub bahwa Anissa pernah menyukainya. Iya betul, saya Imam. Jawab Imam. Ia pun menjabat tangan Yusuf. Terima kasih ya Pak. Bapak dan Ibu Lucy sudah menjaga Anissa dengan baik. Jika Anissa berkenan, saya siap untuk membawanya pindah dari sini, ucap Yusuf. Ia bersikap seolah dirinya adalah wali Anissa. Imam terkesiap. Oh tidak perlu. Insya Allah kami yang akan selalu menjaganya di sini. Jawabnya. Ia tidak rela jika Anissa pergi dari rumahnya. Mas Yusuf? Anissa terkejut saat melihat Yusuf datang. Semalam mereka memang sempat chat. Anissa mengatakan hari ini dirinya akan ke kampus karena Yusuf mengajaknya makan siang bersama. Namun siapa sangka bahwa pria itu malah menjemputnya sepagi ini. Nis, sudah siap? Ayo jalan, ajak Yusuf. Bagaimana kalau sarapan dulu? Kamu belum sarapan kan, Nis? Tanya Lucy. Hah? Iya, Bu. Jawab Anissa gugup. Mas Yusuf ada perlu apa? Tanya Anissa. Kamu nih lucu. Saya kesini mau jemput kamu. Semalam kan kamu bilang kalau hari ini ada kuliah, ucap Yusuf. Imam semakin kesal karena ternyata semalam Yusuf dan Anissa berkomunikasi. Oh iya, tapi saya kan bisa berangkat sendiri, Mas. Jawab Anissa. Betul, lagi pula kami kan searah. Anissa bisa berangkat sama saya, timpal Imam. Tidak apa-apa, kebetulan papanya Anissa menitipkannya pada saya, jadi saya merasa bertanggung jawab. Jawab Yusuf bangga.